Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sejenia Serly dengan NPM 22411203 dari kelas manajemen DUDC. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu manajer, supervisor, atau karyawan lainnya yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain. Berikut adalah beberapa implikasi dari kepemimpinan bagi perusahaan. Meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang selanjutnya, pengertian menurut ahli. Yang pertama, kepemimpinan menurut Wahjo Sumijo. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Yang kedua, kepemimpinan menurut Imam Mujiono. Kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah, karena pemimpin biasa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang ketiga, kepemimpinan menurut Fieldler. Kepemimpinan adalah proses untuk memberikan pengaruh bagi berbagai kegiatan kelompok yang terorganisasi. Dan selanjutnya, peran kepemimpinan dalam manajemen perusahaan. Memberikan arahan dan visi. Kepemimpinan dapat memberikan arahan dan visi yang jelas kepada karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan. Kepemimpinan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. 3. Meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Kepemimpinan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi karyawannya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Kepemimpinan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk bekerja yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang keenam, meningkatkan loyalitas karyawan. Kepemimpinan dapat meningkatkan loyalitas karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi kesatuan karyawan? Meningkatkan produktivitas. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Hal ini dapat membantu karyawan untuk bekerja sebagai satu kesatuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, cara menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahannya. Yang pertama, mengetahui tingkat kematangannya bawahannya. Pemimpin perlu mengetahui tingkat kematangan bawahannya, yaitu kemampuan dan kesiapan bawahannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 2. Menyesuaikan gaya kepemimpinan. Pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahannya. Misalnya, gaya kepemimpinan
delegasi cocok untuk bawahan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk memikul tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan arahan yang jelas. Pemimpin perlu memberikan arahan yang jelas dan spesifik kepada bawahannya, terutama pada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang rendah. 4. Memberikan dukungan dan pengarahan. Pemimpinan perlu memberikan dukungan dan pengarahan kepada bawahannya, terutama pada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang rendah. Yang kelima, memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin perlu memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan kepada bawahannya, terutama pada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang tinggi. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahannya. Yang pertama, memberikan fleksibilitas. Manajemen dapat memberikan fleksibilitas dalam hal waktu kerja, tempat kerja, dan tugas yang diberikan kepada karyawan. Kedua, mengurangi stres di perjalanan. Manajemen dapat mengurangi stres di perjalanan dengan memberikan fasilitas transportasi atau memberikan opsi kerja dari rumah. Yang ketiga, membuat waktu kerja lebih efisien. Manajemen dapat membantu karyawan dalam mengatur waktu kerja agar lebih efisien dan produktif. Yang keempat, membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Manajemen dapat membuat komunikasi menjadi lebih mudah dengan memberikan alat komunikasi yang memadai dan memfasilitasi pertemuan secara rutin. Selanjutnya, apa saja gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kesatuan karyawan? Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada karyawan berdasarkan kinerja mereka. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemimpin dalam menciptakan visi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemimpin dalam mengambil keputusan tanpa melibatkan karyawan. Selanjutnya, implikasi dalam kepuasan bekerja. Menetapkan keputusan karyawan. Insentif yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan karyawan karena mereka merasa dihargai dan diapresiasi atas kinerja yang telah dilakukan. Selanjutnya, meningkatkan citra perusahaan. Pemberian insentif yang tepat dapat meningkatkan citra perusahaan di mata karyawan dan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan gaya sang perusahaan. Insentif yang diberikan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.